Sobat PPPK 2021 dan peserta bimbingan belajar online mentor PPPK. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian yang terakhir untuk tryout kompetensi tes bakat skolastik, yaitu adalah bagian yang ketiga. Nomor 31. Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dari Wates menuju Kebumen dengan jarak 87 km. Dari arah berlawanan, Agil mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam menuju Wates melalui jalan yang sama. Jika Bayu berangkat pada pukul 6 dan Agil berangkat pada pukul 6.45, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Tentu bagi sobat PPPK yang pernah mengikuti video pembelajaran kami sudah tahu cara cepatnya menggunakan rumus berpapasan. Waktu papasan dengan waktu yang berbeda atau WPB, yaitu adalah jarak total dikurangi dengan selisih jarak kemudian dibagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Jarak total kita sudah tahu, jadi kita perlu mencari selisih jarak. Bagaimana cara mencari selisih jarak? Selisih jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Waktu di sini adalah selisih waktu ya. Nah, maka kecepatannya yaitu kecepatan Bayu 20 dikali selisih waktunya adalah 45 menit. Nah, di mana 45 menit ini sama artinya dengan 3/4. Berarti 20 kali 3/4 jam. Coret-coret 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Oh, berarti selisih jaraknya adalah 15 km. Nah, sehingga WPB-nya adalah jarak total 87 dikurangi 15 dibagi 25 ditambah 20. Yaitu adalah 72 ya per 45 atau 1,6 jam. 1,6 jam artinya adalah 1 jam 0,6 jam dikali 60 menit berarti 36 menit. Maka pada pukul berapa mereka berpapasan? Yaitu pukul 6.45. Anda tambahkan 1 jam 36 menit, yaitu adalah 8 lebih 21. Maka jawabannya adalah C. Nomor 2. Pada tahun 2013, ayah berusia 48 tahun atau sama dengan 4 kali usia adik saat itu. Pada tahun berapakah usia ayah sama dengan 3 kali usia adik? Maka pada tahun 2013 48 tahun ya sama dengan 4Y. Saya ibaratkan X adalah ayah dan Y adalah adik. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 12. Kemudian pada tahun tertentu berarti 48 ditambah berapa tahun kemudian sama dengan kata soal 3 kali usia adik, di mana usia adiknya adalah 12 tahun ditambah dengan pertambahan tahun berapa kita belum tahu. Nah, sehingga ketemunya adalah 48 plus N sama dengan 36 plus 3N. 2N berarti 48 dikurangi 36. 2N sama dengan 12, maka N sama dengan 6. Oh, berarti perbandingan ini dapat tercapai di 6 tahun kemudian. 6 tahun kemudian dari berapa? 2013. Maka 2013 ditambah 6, yaitu adalah 2019. Jawabannya adalah D. Nomor 33. 5 tahun yang lalu, usia Ana adalah sepertiga dari usia Lina. Jadi kita tulis dulu, Ana sama dengan Ana 5 tahun yang lalu. Berarti Ana min 5 sama dengan sepertiga L. Oke. Nah, sampai di sini ini kita bisa buat lebih bagus lagi. 3 A min 5
sama dengan L. Kan begitu ya, 3-nya dikalikan ke sana. Menjadi 3A min 15 itu sama dengan Lina. Maka ini persamaan pertama. Kemudian soal bilang perbandingan antara usia Ana dan Lina ya di 15 tahun yang akan datang itu adalah 3 banding 4. Pertanyaannya usia Ana 8 tahun yang akan datang. Oke, di 15 tahun yang akan datang berarti A ditambah 15 dibanding si Lina ditambah dengan 15 adalah 3 banding 4. Maka kita kalikan silang 4A ditambah 60 sama dengan 3L plus 45 ya, plus 45. Nah, maka sampai di sini teman-teman bisa memasukkan nilai dari L tadi berapa, kan begitu? Ya kan? Berarti kalau kita masukkan menjadi seperti apa? Menjadi 4A ditambah 60, 3, L-nya adalah berapa tadi? 3A min 15 plus 45. Berarti menjadi 9A min 45 plus 45. 4A plus 60. Berarti, ini kan habis ya. Berarti 9A min 5 min 4A sama dengan 60. Nah, kita tarik ke sana saja ya yang lebih luas base-nya. Berarti 5A sama dengan 60. A-nya berapa? A-nya adalah 12. Nah, berarti usia Ana adalah 12. Pertanyaannya adalah 8 tahun yang akan datang. Berarti A plus 8, yaitu 12 ditambah 8. 12 tambah 8 adalah berapa? Yaitu adalah 20 tahun. Maka jawabannya adalah D, 20 tahun. Nomor 34. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Oleh karena kehabisan bahan baku, pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-16 selama 2 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai pada waktunya, maka jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah, jadi ini bertanya pekerja yang harus ditambahkan ya. Nah, ini perbandingan apa? Ini termasuk adalah perbandingan berbalik nilai. Di mana pada video-video sebelumnya, mentor PPK pernah memberikan saran untuk menjawab soal model seperti ini adalah menggunakan rumus rencana sama dengan realisasi. Rencananya 12 orang mengerjakan dalam waktu 25 hari. Realisasinya, kemudian di hari ke-16 ini kehabisan bahan baku, berarti selama 15 hari masih aman-aman saja. Berarti selama 15 hari itu 12 orang bekerja ya, dikali dengan 15 hari ditambah dengan 16 di hari ke-16 selama 2 hari, berarti 16 dan 17 ya, 2 hari, berarti 0 orang selama 2 hari. Ditambah dengan sisanya berapa nih? 12 tambah 2 hari. Ya, maaf 15 tambah 2 hari. Berarti sudah 17 hari. Berarti sisanya untuk bisa selesai sesuai target 25 hari adalah masih 8 hari lagi. Berarti 8 dikali X. Ya. Kalau kita tulis dari 12 kali 25 sama dengan 12 kali 15 ditambah 0 kali 2 ditambah 8 kali X ya. Nah, ini kita kalikan hasilnya 300. 15 kali 15 adalah 180 plus 0 ya, masih 180 ditambah 8X. Berarti 8X sama dengan 300 dikurangi 180. 8X sama dengan 120. Berarti X-nya adalah 15. Nah, berarti untuk bisa ngebut selama 8 hari bisa sesuai target, kita butuh 15 orang. Pertanyaannya pekerja tambahannya. Berarti kita sudah punya 12 ya tadi ya. Berarti ya tinggal 15 orang dikurangi 12. Berarti 3 orang tambahan. Maka jawabannya adalah D.
Nomor 35. Oke. Untuk dapat berpergian ke Makassar, seseorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis, sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, maka berapa perjalanan Cilacap ke Jakarta pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama? Oke. Nah, berarti kita buat rute Cilacap, Jakarta, kemudian Makassar. Karena ingin kembali lagi ke Cilacap, berarti Makassar, Jakarta, dan Cilacap. Dengan ketentuan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. C ke J, Cilacap ke Jakarta ada 6 bis, berarti masih bisa dipilih salah satunya. Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat, berarti 4. Makassar ke Jakarta, karena tadi sudah dipilih 1, berarti kan sisanya 4 kurangi 1, 3, hanya tinggal 3 pilihan, karena tidak boleh yang sama. Kemudian Jakarta ke Cilacap, tadi ada 6 pilihan, tapi sudah dipilih 1 di awal, berarti tinggal 5. Ya sudah, ini tinggal dikalikan saja. Ya, 6 kali 4 kali 3 kali 5. Ya, atau paling gampang seperti ini teman-teman ya. Ya, ini 5 dikalikan dengan 4. Nah, itu kan 20. 20 kali 6 kali 3. 6 kali 3 adalah 18. 18 kali 20. Yaitu adalah 360. Seperti itu. Nomor 36. Seorang anak memiliki tinggi badan 155 cm, terukur sampai ke mata. Berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, nah ini ada materi tentang aplikasi trigonometri, sudah ada di video mentor PPPK ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita langsung menggunakan, kalau teman-teman ingin menggambarnya juga boleh nih. Misalnya ada tiang bendera begitu ya. Nah, tiang bendera, kemudian ada seorang anak nih, anak berdiri di sini. Nah, dengan jarak berdirinya adalah 12 meter. Kemudian sudutnya yang terbentuk tadi adalah berapa? 45 derajat ya. Tuh, nah, berarti kan jarak antar mata dengan tiang ini juga 12 meter. Nah, maka cara yang paling tepat adalah langsung menggunakan tan ya. Tan 45. Berarti kan kita perlu mencari X-nya ini. X itu tinggi ini, tinggi ujung tiang sampai dengan sejajar dengan mata. Nanti tinggal ditambahkan tinggi anak tersebut. Tinggi anak tersebut kan setara dengan tinggi tiang titik di sini sampai dengan di dasar. Tinggi anaknya tadi berapa? 155 cm atau 1,55 meter. Tan 45. Nah, di mana rumus tan berarti adalah di sini ya. Depan X dibanding dengan samping. Sampingnya berapa? 12. Nah, berarti tan 45 itu berapa? 1. 1x per 12. Berarti x-nya berapa? 12 meter. Berarti panjang total tiangnya itu berapa? Ya, berarti panjang tiang adalah 12 meter ditambah 1,55. Yang berarti adalah 13,55 meter. Jadi jawabannya adalah C. 37. Diketahui seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45/3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawah dengan jarak antara objek dengan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresiasi yang terbentuk diketahui adalah berapa? Pertanyaan ini adalah sudut yang ditanyakan ya teman-teman ya. Sudut depresiasinya itu berapa? Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Ini justru soal yang relatif mudah ya teman-teman ya. Karena kita mencari sudutnya, mencari
tan berapa. Nah, jadi kalau kita gambar kronologinya seperti ini, ya, kronologinya akan membentuk ada seseorang ya berada di atas mercusuar, ada di atas mercusuar begitu. Nah, kemudian dia mengamati sebuah objek yang ada di bawahnya, ya. Jarak antara objek dengan mercusuarnya, jadi ke sini itu 135 dan tinggi mercusuarnya itu 45 akar 3. Nah, jadi kan seperti ini. Ini aplikasi trigonometri juga. Berarti teman-teman langsung bisa saja pakai tan. Tan alfa sama dengan tan kan depan per samping. Nah, depannya berapa? Depannya adalah 45 akar 3. Sampingnya 135. Disederhanakan saja, 45 dibagi 135, sama-sama bagi 45, 1, ini 3. Sepertiga akar 3. Nah, tan alfanya adalah sepertiga akar 3. Di mana tan alfa sepertiga akar 3 itu sama dengan berapa? Nah, berarti itu adalah tan 30 derajat. Berarti jawabannya adalah A. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar aplikasi trigonometri, saksikan video di Mentor PPPK yang membahas tentang itu. Nomor 38. Sebuah kereta api berjalan dari stasiun P ke Q. Jika kecepatan kereta api itu 70 km per jam, maka waktu tempuhnya lebih cepat 10 menit dari rencana. Tetapi jika kecepatannya 60 km per jam, maka kereta itu terlambat 5 menit. Berapa kilometerkah jarak kedua stasiun? Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah, di soal ini kan ada perbedaan kecepatan, ya, makin cepat, ada yang makin lambat, tentu berpengaruh di waktu. Tapi yang sama apa? Jadi ketika membaca konteks ini, kita harus tahu, oh yang sama apa? Oh jaraknya. Berarti S1 sama dengan S2. Atau Anda kalau mau menggunakan istilah Indonesianya, jarak 1 sama dengan jarak kedua. Nah, di mana jarak rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, berarti kecepatan, ya, kecepatan 1 dikali dengan waktu 1 sama dengan kecepatan 2 dikali waktu 2. Kecepatan 1 berapa? 70. Oh, kalau 70 waktunya berarti W itu lebih cepat, berarti dikurangi 10 menit karena lebih cepat. Tapi kalau kecepatannya 60, ya berarti dikali 60 kali W2. Nah, itu ternyata justru waktunya akan lebih lama, plus 5 menit. Nah, untuk lebih sederhana kita coret aja, nolnya nih sama ya, 2 ruas dibagi 10. Kemudian 7 kali W, 7W, min 70, 6W plus 30. Nah, berarti ini ke pindah ruas, 7W dikurangi 6W, 30 ditambah 70. W sama dengan 100. 100 apa? 100 menit. Nah, berarti, teman-teman tinggal memasukkan nih. Kan tadi pengen tahu jaraknya berapa kilometer kah? Anda tinggal pakai J1 apa J2? Kita pakai J1 ya, jarak 1. Sama dengan K1 kali W1. K1-nya berapa? 70. Dikali W1-nya berapa? 100 menit dikurangi 10 menit. Berarti 70 dikali 90 menit. Nah, jadikan jam. Berarti 70 dikali 90 menit itu berapa? 1,5 jam, 3/2. Berarti 70 kali 3/2. 70 dibagi 2, 35. 35 kali 3 itu berapa? 35 kali 3 yaitu adalah 105 km. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 39. Dalam suatu perlombaan gerak jalan, rute yang harus ditempuh setiap regu adalah start dari titik S menuju ke timur sejauh 6 km. Lalu berbelok ke utara sejauh 10 km, kemudian berbelok ke barat sejauh 1,2 km. Terakhir berbelok ke selatan sejauh 3,6 km dan finish di titik F.
jarak terdekat titik S dan F itu berapa. Jadi kita perlu menggambarnya nih bagi teman-teman yang lebih detail lagi. Jadi ada sebuah titik. Nah, titik di sini ada titik S ya, teman-teman ya. Kemudian dia berjalan ke arah timur. Berjalan ke arah timur sejauh 1,6. Kemudian dari arah timur ini dia berbelok ke utara. Ya, sampai 10 km. Kemudian dia berbelok ke barat 1,2 km. Kemudian dia berbelok ke selatan 3,6 km. Kemudian dia finish di titik F. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak titik S dengan F? Berarti kan begini. Nah, awalnya terlihat rumit, tapi kalau kita buat garis bantu, ini membentuk segitiga. Berarti bisa Pitagoras bermain di sana. Nah, hanya saja untuk kita tahu Pitagorasnya S dan F sisi miringnya ini, kita harus tahu panjangnya ini dari F ke garis di sini. Caranya bagaimana? Yaitu adalah 10 km dikurangi yang sudah ditempuh, yaitu 3,6, yaitu adalah 6,4. Jadi kalau kita buat segitiga, berarti di sini adalah 6,4. Nah, kemudian jaraknya yang alasnya ini berapa? Caranya tinggal 1,6 dikurangi 1,2 ya. 1,6 atau berapa tadi di soal ini? 1,6 atau berapa? Di soal ini disebutkan jaraknya tadi adalah 6 km ya, maaf ya, 6 km. 6 km. Berarti 6 km dikurangi 1,2. Nah, berarti berapa? 4,8 km. Nah, berarti kan tinggal sisi miringnya. Kalau Anda pakai Pitagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, mungkin angkanya ini rumit karena harus dikuadratkan di bilangan desimal. Pakai Pitagoras dengan perbandingan yang paling sederhana, yaitu 3:4:5. Nah, 3-nya berarti yang paling kecil, yaitu adalah 4,8. 4-nya berarti yang 6,4. 5-nya yang kita cari tahu. Nah, tinggal dibagi 4,8 bagi 3. Itu berapa? Itu adalah 1,6. 6,4 bagi 4, 1,6. Oh, berarti semuanya harus dikali 1,6. Berarti untuk sisi miringnya ini menggunakan perbandingan 5. Berarti berapa? Ya, otomatis 5 dikali 1,6, yaitu adalah 8 km. Berarti jawabannya adalah D. Soal terakhir. Jika 15 orang murid dalam sebuah kelas rata-rata 80% pada ujian fisika dan 10 orang murid rata-rata 90% pada ujian yang sama, maka berapakah rata-rata dalam persen untuk 25 murid? Nah, caranya relatif sama menggunakan rata-rata gabungan atau X-bar gabungan, yaitu adalah persentasenya tidak usah dihiraukan terlebih dahulu. Berarti 80% pada 15 murid. Berarti 80 dikalikan 15 ditambah 90% dengan 10 murid. Nah, total muridnya adalah 25. Berarti dibagi dengan 25. Nah, berarti ini teman-teman bisa menghitung 80 kali 15 adalah 1200. 90 kali 10, 900, dibagi dengan 25. 1200 tambah 900 ada 2100 dibagi 25. Maka ketemu 84. Karena tadi kita menggunakan persen ya 84%. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian pembahasan kita pada bagian yang ketiga atau terakhir pada tes bakat skolastik. Bagi teman-teman yang mengikuti bimbingan belajar online dengan kami, semoga ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman sobat P3K dimanapun Anda berada dan ingin bergabung dalam kelas online, bisa hubungi admin yang ada di kolom deskripsi kami. Semoga bermanfaat. Salam hebat, salam cerdas. Sampai jumpa dan terima kasih.